Ya, saya berharap kabar kita masih bersemangat, masih excited dengan ibadah yang berlangsung. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari Natal bagi kita, dan Natal itu identik dengan sukacita, Natal itu identik dengan semangat. Dan saya percaya sampai nanti sore Bapak Ibu tetap semangat melayani Tuhan. Dan saudara kasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk melihat firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang kedua. Kita akan baca dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Saya akan menerangkan firman Tuhan ini ayat per ayat. Kita akan mulai dari ayat yang ke-8. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Nah, saudara kasih Tuhan, kita sekarang kita mulai dari ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 mengatakan begini, "Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam." Saudara kasih Tuhan, dunia dalam berita, dulu waktu saya SD ada di TVRI namanya Dunia Dalam Berita, atau breaking news terpenting yang pernah ada dalam sejarah manusia. Itu adalah breaking news pada waktu Yesus lahir ke dalam dunia. Bukan breaking news waktu tsunami terjadi di Aceh, bukan breaking news waktu terjadi gempa di Nias, bukan breaking news waktu nanti apakah Anies, Prabowo, atau Ganjar yang terpilih jadi presiden. Tapi breaking news yang terpenting yang terjadi dalam sejarah manusia adalah breaking news tentang kelahiran Yesus. Menariknya, breaking news terpenting ini diberitakan pertama sekali kepada sekelompok orang yang kurang penting di dalam sejarah manusia. Siapa itu? Para gembala. Breaking news terpenting dalam sejarah, secara logika manusia harusnya pertama-tama disampaikan kepada para pendeta. Para pendeta pada zaman itu setara dengan ahli Taurat, orang Farisi dan Saduki. Menariknya Bapak Ibu, berita ini tidak disampaikan kepada mereka, tapi justru disampaikan kepada para gembala. Saya mau sampaikan kepada saudara, gembala ini di zaman itu adalah kelompok yang sangat marginal pada saat itu. Saking tidak dipandangnya profesi seorang gembala, ceritanya pada waktu itu, kalau seorang gembala berada di TKP pembunuhan, misalnya dia menyaksikan kasus pembunuhan, maka kesaksian sang gembala tidak dapat dipercaya di pengadilan sekalipun dia melihat secara kasat mata. Saking dianggap rendahnya profesi seorang gembala. Ya. Bahkan sekalipun dia saksi mata, kesaksiannya itu tidak dapat dipercaya. Nah, Bapak Ibu guys Tuhan, tapi dengarkan ini, justru kepada orang yang tidak dipandang oleh masyarakat, orang yang tidak dinilai penting oleh masyarakat, kepada mereka lah breaking news, berita terpenting dalam sejarah disampaikan pertama sekali. Bapak Ibu, saya mau menyampaikan kepada saudara, di sekitar saudara ada orang-orang yang sebenarnya mungkin kita anggap kurang beruntung di dalam kelompok masyarakat. Mungkin misalnya kita menganggap orang-orang yang sebagai pemulung itu
orang yang kurang beruntung dalam hidupnya. Mungkin kita anggap orang-orang yang tinggal di kolong jembatan, atau mungkin kita anggap orang-orang yang kerja sebagai tukang tambal ban, yang hanya hidup hari demi hari. Kita anggap kurang beruntung dibanding hidup kita yang punya gaji tetap setiap bulan. Orang-orang ini yang hidup hari demi hari. Tapi kalau hari ini, tahun 2023, Yesus lahir hari ini, 25 Desember 2023, seandainya Yesus lahir besok malam, yang pertama mendengar kelahiran Yesus besok malam bukan Anda, bukan saya sebagai pendeta, tapi mereka yang kita anggap sebagai kelompok marginal itu. Maka dengarkan ini baik Bapak Ibu. Natal itu seharusnya yang pertama menjumpainya adalah mereka. Hari ini saya dengarkan saya, kalau Bapak Ibu punya berkat lebih, jumpai mereka, kelompok marginal itu. 2000 tahun yang lalu malaikat pertama sekali datang kepada mereka. Hari ini jadilah malaikat itu. Amin Bapak Ibu. Ini Natal yang sesungguhnya. Jadilah malaikat itu. Mungkin Bapak Ibu, bagi mereka tidak ada yang menjumpai mereka. Orang-orang dengan segala kemewahan, kemeriahan, sibuk dengan kemeriahan. Bapak Ibu, saya berharap kita tidak hanya sibuk dengan kemeriahan, tapi kita juga sibuk menyiapkan berkat bagi mereka. Saudara, saya mendorong saudara, masih ada waktu, masih ada beberapa hari sebelum berakhir tahun 2023. Saya berharap Bapak Ibu tidak akan mengakhiri 2023 ini tanpa menjadi malaikat bagi seseorang. Jadilah malaikat itu. Ya, saudara. Ayat yang ke-9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Saudara, tiba-tiba malaikat datang kepada para gembala ini di tengah malam. Pertanyaannya, kenapa malaikat berkata jangan takut? Nah, saudara, kalau Bapak Ibu nonton film, biasanya malaikat di film-film itu kayak apa? Kalau dia cowok, ganteng. Kalau dia cewek, malaikatnya cantik gitu ya. Atau kalau kita lihat lukisan di abad pertengahan, malaikat itu bahkan ada anak kecil, terus ada sayapnya gitu ya. Itu kan malaikat dalam gambaran kita, terutama dalam film-film. Tapi Bapak Ibu, kalau baca Alkitab, terutama dalam kitab Nabi-Nabi atau dalam kitab Wahyu, Bapak Ibu akan menemukan malaikat dalam Alkitab itu bukan yang seperti itu, apalagi anak kecil. Malaikat itu di dalam Alkitab ada yang kepalanya manusia, tapi tubuhnya singa. Lalu kakinya mungkin beruang. Lalu sayapnya aneh Bapak Ibu. Itulah sebabnya setiap para nabi atau para rasul melihat malaikat, mereka tersungkur ketakutan. Loh, bayangkan Bapak Ibu, misalnya tiba-tiba di atas mimbar ini muncul malaikat, kepala manusia, badan singa, ekor beruang. Kira-kira Bapak Ibu mau nyalamin nggak? Shalom gitu. Yang ada kita ketakutan, takut, saudara. Belum lagi cahayanya yang putih, menyilekkan mata. Itulah sebabnya para gembala ini takut, saudara. Tapi malaikat ini berkata, jangan takut. Setiap kali malaikat bertemu dengan manusia, mereka selalu berkata jangan takut, karena sosok mereka memang sangat menakutkan. Pertanyaannya, kenapa sosok malaikat yang seperti ini menakutkan? Karena penampakan mereka di luar kemampuan imajinasi kita. Dalam imajinasi kita, singa ya singa, beruang yang beruang, elang yang elang, manusia ya manusia. Kalau ada percampuran antara elang, manusia, singa, dan beruang, itu di luar kemampuan imajinasi kita. Itulah sebabnya menakutkan. Saya mau sampaikan kepada saudara secara psikologis, saya mau bawa ini dalam pesan psikologis. Banyak hal dalam hidup saudara yang saudara takuti, sebenarnya karena saudara membayangkan sesuatu yang di luar kemampuan imajinasi saudara. Itu yang membuat saudara takut. Akhir tahun 2022, banyak orang berkata 2023 adalah tahun resesi, tahun penuh dengan penderitaan.
Buktinya, saya lihat Bapak Ibu akhir 2023 malah makin cantik gitu kan ya. Malah makin ganteng, makin sehat, makin putih. Ternyata 2023 imajinasi kita tentang resesi dan segala macam tidak terbukti. Tapi di akhir 2022 banyak orang sudah takut karena berita-berita yang didengar. Dan di akhir 2022 pesan saya kepada semua gereja di mana saya diundang khotbah, saya selalu berkata, jangan ciptakan monster di kepalamu yang sebenarnya monster itu tidak pernah ada. Maka pesan saya, jangan takut. Baik, jangan takut. 2024 jangan takut. Mungkin saudara berkata, nanti gimana ya 2024 ya? Kita harus apa saudara? Kita harus objektif dengan kehidupan ini. Kita harus real dengan kehidupan ini. Jangan kita ciptakan imajinasi yang melampaui kemampuan berpikir kita. Itulah sebabnya Yesus berkata apa? Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Apakah dengan khawatirmu engkau mampu menambahkan sehasta kehidupanmu? Sekarang kalau saudara misalnya membayangkan gimana 2024 ya, saya nanti bisa berhasil atau tidak ya, saudara kan tidak akan tahu itu. Apakah dengan kekhawatiran itu bisa memperbaiki hidupmu? Kan tidak juga. Lalu ngapain khawatir? Ngapain takut, saudara? Saudara, mari ciptakan gambar yang indah di dalam kepala kita. Mari bayangkan Yesus bersama dengan kita. Mari bayangkan Yesus menggendong kita. Mari bayangkan Yesus membawa kita terbang tinggi. Jangan ciptakan monster yang menakutkan, saudara kasih Tuhan. Jangan bayangkan begini, nanti suamiku masih setia sama aku enggak ya? Nanti istriku masih setia sama aku enggak ya? Nanti masih aku pelayanan enggak ya? Nanti aku tidak masih bekerja enggak ya? Di PHK enggak ya? Jangan ciptakan monster itu di kepala kita, saudara. Mari ciptakan Yesus yang menggendong kita. Katakan amin. Maka sama seperti malaikat mengatakan kepada gembala, jangan takut, hari ini saya berkata juga, jangan takut. Lihat kiri kanan, katakan jangan takut, saudara. Ya, jangan takut. Saya melihat ribuan orang ada di ruangan ini. Ya, malaikat-malaikat maksudnya. Malaikat-malaikat. Saudara kasih Tuhan, pesannya ayat yang ke-11, dia berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Saudara tahu, pesan yang sama itu juga berlaku bagi saudara. Hari ini juru selamat itu lahir di hati saudara, di dalam hidup saudara. Siapa itu? Kristus. Kristus itu bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, Christ. Dalam bahasa Yunani, Christos. Dalam bahasa Ibrani, Mesias. Jadi Kristus maksudnya Mesias. Mesias itu apa artinya? Juru selamat, pahlawan. Jadi hari ini engkau yang dijajah, di bawah penjajahan, dengarkan ini, pahlawan itu telah lahir bagimu. Pertanyaannya saudara, kita dijajah di bawah pemerintahan apa? Belanda sudah pergi, Bu. Bapak Ibu, manusia tidak dijajah oleh Belanda. Manusia tidak dijajah oleh Jepang atau Inggris. Dari abad ke abad, dari peradaban ke peradaban, manusia dijajah oleh dosa. Tetapi Yesus berkata, firman Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu seorang pahlawan yang akan membebaskanmu dari penjajahan itu. Kenapa saudara? Saya selalu mengatakan begini, karena masalah terbesar kita bukan sakit penyakit. Masalah terbesar kita bukan finansial. Masalah terbesar kita bukan bangkrut, saudara. Bukan ditinggalkan oleh orang yang kita percaya, saudara. Karena begini, sakit penyakit hanya bisa membawamu sampai ke liang kubur. Tapi dosa bisa membawamu sampai ke perapian neraka. Oke? Masalah finansial hanya bisa membawamu mungkin sampai miskin. Tapi dosa bisa membawamu jauh lebih dalam, yaitu neraka. Ditinggalkan orang yang kau cintai mungkin bisa membawamu sampai depresi. Tapi dosa bisa membawamu jauh lebih dalam,
yaitu kepada penyiksaan kegelapan yang tiada tara. Maka masalah terbesar kita tahu sekarang, yaitu dosa. Karena dia membawa kita sampai kedalaman yang jauh melampaui pikiran kita. Tapi Yesus berkata, firman Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu Sang Pahlawan. Katakan amin. Dia membawa kita lepas dari penjajahan itu. Mesias. Ya, Mesias. Saudara, mungkin saudara bisa hari ini bisa berkata dengan kelegaan, dengan penuh percaya diri, saya sudah merdeka. 1, 2, 3. Sekali lagi, saya sudah merdeka. Bawa itu dalam kehidupan saudara. Engkau sudah merdeka. Indah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Tanda Sang Pahlawan itu, tanda Sang Mesias itu ternyata dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Di Nias, kami suka memelihara babi. Ya. Nah, seandainya Yesus lahir di Nias, dia pasti lahir di kandang babi. Tapi masalahnya di Israel nggak ada babi, Pak, karena babi makanan haram di sana. Untungnya Yesus bukan orang Nias. Karena kalau Yesus menjadi orang Nias dan lahir di Nias, maka kita bukan anak-anak domba Allah, tapi kita anak-anak babi Allah, Bapak Ibu. Kan tidak lucu? Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan, anak-anak babi Allah, kita masuk dalam perjamuan kudus. Kan tidak lucu, saudara? Masih enak lah anak-anak domba gitu ya. Saudara, dibungkus dengan lampin di dalam. Jadi palungan itu kalau di Nias itu kayak tempat makanan babi gitu loh. Dan memang benar bentuknya kayak seperti ini, kayak perahu tapi kecil bentuknya, untuk ditaruh makanan babi. Lalu lampin itu adalah bungkus terhadap domba sebenarnya, kayak semacam bungkusan gitu. Nah saudara, ya semacam selimut. Yesus lahir di situ. Jadi malaikat bilang begini, kalau kamu ketemu bayi yang kayak gitu, nah dialah orangnya, Sang Pahlawan itu. Menarik ya saudara ya. Berarti bisa jadi waktu itu yang lahir dengan cara seperti itu cuma Yesus. Makanya itu menjadi tandanya. Loh, kalau ada bayi yang lahir dengan cara seperti itu, kelahirannya tidak unik dong, tidak bisa menjadi tandanya. Berarti kita bisa simpulkan secara logika, jangan-jangan waktu itu cuma Yesus yang lahir dengan cara seperti itu. Lahir di tempat makanan domba. Kita bahas secara pesan teologis Bapak Ibu. Maka begini, kemuliaan yang disampaikan Tuhan kepada kita, kemuliaan yang disiapkan Tuhan bagi kita, inilah tandanya bagimu. Akan dimulai dari hal-hal yang sederhana. Akan dimulai dari keadaan-keadaan yang sederhana. Mungkin akan dimulai, mungkin berat mendengarnya, dimulai dengan penderitaan. Saudara, kalau saya berkata kepada jemaat kami, kemuliaan yang disiapkan kepadamu di depan tidak akan bisa sampai sebelum engkau melewati penderitaan. Ada banyak yang bilang tidak, ada banyak yang tidak sanggup bilang amin untuk bagian ini. Saya maklumi Bapak Ibu, karena kita secara psikologis kita tidak siap dengan penderitaan. Itulah sebabnya waktu Yesus bilang, pikulah salib dan kuk. Kayak gimana ya Yesus ya? Mau sih gitu ya, tapi gimana gitu ya? Masa sih harus pikul salib gitu ya? Masa sih harus melewati itu gitu ya? Tapi tidak ada jalan lain Bapak Ibu. Dengarkan ini, tidak ada jalan lain kemuliaan di surga selain salib. Yesus harus memikul salib, dipaku di atas Golgota dan harus mati. No other way. Tidak ada jalan lain. Kalau saya berkata kepada Bapak Ibu sekarang, tidak ada jalan lain saudara menjadi serupa dengan Yesus selain melalui penderitaan. Mungkin saudara berkata kepada saya, masa sih Pak Pendeta? Tapi bagaimana ya? Tidak ada jalan lain. Saudara, tidak ada jalan lain. Kita harus dibentuk dari hal-hal yang sederhana, dari penderitaan, dari pergumulan saudara kasih Tuhan. Dimulai dari palungan, dimulai dari kandang domba. Anda tidak akan melihat kemuliaan tanpa kesederhanaan. Anda tidak akan melihat kemenangan tanpa penderitaan, saudara. Ini pesannya bagi kita. Inilah tandanya bagimu. Jadi, saudara,
kalau hari ini mungkin saudara mengalami beberapa penderitaan, beberapa pergumulan, saya bisa berkata, itulah tandanya bagimu. Itulah tandanya bagimu bahwa engkau sedang dipersiapkan untuk melihat seorang pahlawan. Mungkin dalam kehidupan saudara engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Itulah tandanya bagimu. Kenapa? Kemarin saya pelayanan di PT Sunday Insurance Indonesia, perusahaan asuransi. Ada seorang bapak-bapak kesaksian. Dia berkata dia seorang marketing di perusahaan itu. Tapi namanya marketing ya banyak ininya gitu loh, banyak hilaf-hilafnya gitu ya. Nah suatu hari dia hilaf sangat luar biasa, hilaf terlalu jauh gitu ya. Dia pulang-pulang dari clubbing gitu ya, udah mabuk, dia dia kecelakaan, mobilnya tabrak trotoar, lalu dia terguling-guling berpuluh-puluh kali. Menariknya Bapak Ibu, tidak ada satupun luka di tubuhnya. Padahal di dalam mobil dia nggak pakai seat belt. Secara logika dia harusnya sudah mati. Itu. Lalu dia kesaksian di Natal itu kemarin, dia berkata bahwa saya bersyukur Tuhan mengasihi saya, Tuhan sayang sama saya. Saya bilang betul Pak, waktu berbicara 4 mata dengan saya bilang betul Pak, Tuhan sayang sama Bapak. Tapi saya perlu tambahkan perspektif tambahan, itu menjadi juga titik permulaan supaya Bapak bertobat. Penderitaan semacam itu, ya, pergumulan semacam itu, bisa jadi itulah tanda bagimu, engkau harus kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia berkata saya, iya Pak, iya Pak, saya tidak akan menyanyiakan keselamatan yang sudah saya terima. Bapak Ibu, karena masalah terbesar kita sekali lagi adalah dosa. Ya, seringkali waktu kita jatuh dalam dosa yang begitu dalam, mungkin Tuhan izinkan kita sakit, mengalami sakit penyakit. Mungkin Tuhan izinkan kita mengalami sedikit masalah finansial. Mungkin Tuhan mengizinkan kita sedikit mengalami masalah dengan orang lain. Saudara, mari kita renungkan hidup ini. Itulah sebabnya Daud berkata, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus. Bagaimana mungkin hati kita di dalamnya Yesus lahir kalau tidak dibersihkan, diselidiki terlebih dahulu. Lah hati ini harus diselidiki Bapak Ibu, supaya Yesus layak lahir dalam hati itu. Kalau ada dosa-dosa yang belum dibereskan, mari kita bereskan itu. Kalau ada penderitaan, ada ujian yang kita lewati, bisa jadi itu tanda bagi kita supaya kita membereskan dosa itu. Waktu saya sakit tahun 2020, saya mengalami sakit penyakit. Saya tahu proses. Ada dosa, ada satu dosa yang terus menerus saya ulang. Saya tidak bertobat. Tapi kan Bapak pendeta, betul. Pendeta juga manusia. Jangan Bapak Ibu berpikir semua pendeta yang khotbah di depan mimbar ini, mereka tidak ada dosa yang mereka pergumuli. Ada dosa Bapak Ibu yang kita gumuli juga. Ada perjuangan yang kita gumuli. Pada waktu itu memang ada satu dosa yang saya gumuli terus menerus Bapak Ibu. Tapi dengan sakit penyakit itu, dengan penderitaan yang saya alami, saya berkata kepada Tuhan, saya tinggalkan semua itu dan saya akan sungguh-sungguh kepadamu. Disitulah Tuhan kembali lahir baru dalam hati saya. Saya menjadi orang yang baru. Saya memiliki perspektif yang baru tentang kehidupan. Dan saya akhirnya dimuliakan Tuhan, diangkat Tuhan dalam pelayanan, dalam banyak hal, saudara. Saudara tahu, saya melihat mukjizat lebih banyak waktu saya sakit daripada waktu saya sehat. Mungkin saudara tidak percaya, tapi itu keadaan yang saya alami. Baru tahu, saya waktu sakit, ketemu orang, dia baru tabrakan, muslim, masih orang Islam. Saya jamah kakinya, sembuh. Dia lepas tongkatnya. Ya. Dia di perumahan kami, Bapak Ibu hari ini sampai setiap kali ketemu saya lupa pendeta gitu. Padahal muslim loh. Karena dia mengalami mukjizat itu. Memang dia nggak ke gereja karena mungkin dia malu ya. Tapi saya yakin hatinya sudah diubahkan itu. Kan bukan agama yang menyelamatkan kita, tapi nama Yesus, hati kita. Saya ketemu orang muslim sudah lumpuh total. Saya pernah kesaksian ya di gereja Paweliar Kontu
Bu Hana ada waktu itu ya, saya kesaksian. Nanti mungkin suatu hari saya kesaksian cerita panjangnya di sini. Ya, tapi ini cerita pendeknya aja. Ya, mesti singkatannya. Muslim, lumpuh total. Saya masih sakit. Saya doakan, Bapak Ibu tahu, sembuh, bisa jalan. Nah yang ini benar-benar bertobat jadi Kristen. Dia masuk gereja, Bapak Ibu. Lalu orang bilang sama saya, Bapak, kok bisa mendoakan orang sembuh? Bapak masih sakit gitu. Kok Bapak masih sakit? Loh, itu membuktikan bahwa bukan pendeta yang menyembuhkan orang, tapi pengurapan Tuhan. Dan saya melihat Bapak Ibu, waktu saya sakit itu, karena hati saya dimurnikan, maka pengurapan Tuhan juga semakin dahsyat, Bapak Ibu. Karena saya sudah berjanji, saya akan bertobat Tuhan. Saya bertobat, saya tinggalkan dosa-dosa itu. Mungkin Tuhan bilang dia sudah, nah gitu dong dari kemarin gitu ya. Nah sekarang terimalah ini. Mujizat itu saya lihat. Kemudian apa yang terjadi saudara? Saya kembali ke Jakarta, Instagram saya tiba-tiba boom, meledak. Dari followers 2.000, tiba-tiba 20.000 followers saya. Jadi influencer dan banyak orang diberkati melalui Instagram saya. Setiap hari konseling orang-orang. Lalu melalui Instagram itu Tuhan bukakan pelayanan. Dari situ saya Ibu Mauli, istrinya Pak William Kauntu, mengenal saya, gitu ya. Lalu dia undang ke Plaza Indonesia untuk khotbah di sana. Ketemu Ibu Hana. Gara-gara Ibu Hana saya bisa khotbah di sini. Lah kan itu jalurnya Bapak Ibu. Kan secara logika sebenarnya kok bisa gitu ya? Kok bisa ketemu Bapak Ibu? Tapi itu tadi, ketika Tuhan yang mengangkat, tidak ada satupun yang bisa menurunkan, Bapak Ibu. Ketika Tuhan yang memuliakan, tidak ada satupun yang bisa merendahkan. Sebelum saya mengalami sakit penyakit, saya tidak melihat kemuliaan itu. Tapi setelah saya bertobat, saya diproses Tuhan, saya melewati masa-masa palungan, kandang domba, barulah Tuhan bilang, nah sekarang sudah waktunya. Sudah yang kasih. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Mari kita sambut itu dengan pertama dengan pertobatan, dengan pemurnian hati, dan yang kedua dengan iman, optimisme ke depan. Kita jangan takut lagi. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tiba-tiba datanglah malaikat yang sangat banyak sekali, ya, berlaksa-laksa, saudara. Kalau kita bilang berlaksa-laksa bala tentara ini artinya tidak terhitung jumlahnya, saking banyaknya, saudara. Lalu mereka bernyanyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Wow, wow. Sebelum saya jadi pengkhotbah Bapak Ibu, saya adalah seorang worship leader, seorang WL. Sebelum jadi seorang worship leader, saya adalah seorang office boy, cleaning service di gereja. Jadi saya nyusun-nyusun kursi kayak gini, ngepel, nyapu, disuruh-suruh, dimaki-maki juga ya, dimarah-marahin gitu ya. Sudah selesai kerja masih dibilang gak becus, ya ditekan waktu rapat, ini dipecat aja, ini gak becus kerjanya. Pernah digitu-gituin Bapak. Padahal kita udah capek-capek kerjain gitu ya, masih gak dihargai. Saya sudah lewat itu semua. Lalu Tuhan pelan-pelan angkat jadi worship leader gitu ya. Suatu hari saya worship leader, saya lagi bahasa roh, tiba-tiba ibu gembala yang berdiri di depan, dia tiba-tiba manifestasi. Kenapa dia manifestasi Bapak Ibu? Ternyata pada waktu lagi saya memimpin pujian penyembahan, dia lihat plaza THB di mana kami beribadah, atapnya terbuka dalam penglihatannya, dan dia melihat berlaksa-laksa malaikat ikut bergabung menyembah Tuhan bersama dengan kami. Itulah sebabnya dia manifestasi, karena dia memang punya karunia penglihatan seperti itu. Lah, dia manifestasi begitu, saya makin semangat. Saya makin, semua angkat tangan, jemaat juga semua bahasa roh, semua itu benar-benar hadirat Tuhan waktu itu ya. Dan mulai detik itu Bapak Ibu, setelah peristiwa itu, jumlah jemaat kami bertambah terus, karena memang disitulah terbuka gitu di momen itu. Nah, saya bisa membayangkan peristiwa ini lebih dahsyat dari itu Bapak Ibu. Pada waktu Yesus lahir ini,
Saya yakin peristiwanya lebih dahsyat, saudara. Malaikat surga ikut bernyanyi, saudara guys. Tapi dengarkan ini, saudara. Malaikat yang bernyanyi bersuka cita malam kelahiran Yesus sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari kelahiran Yesus, dari kematian Yesus, dan dari kebangkitan Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Karena darah Yesus kemudian tidak berlaku terhadap malaikat. Malaikat sekali berdosa langsung dibuang ke neraka, tidak ada ampun. Itulah sebabnya Lucifer waktu berdosa di surga, tidak ada pengampunan buat dia. Dia langsung dibuang ke neraka. Tetapi manusia, mau 1000 kali kita berdosa Bapak Ibu, Anda 1000 kali berdosa pun 1000 kali Tuhan ampuni. Kenapa? Bukan karena Bapak Ibu terlalu cantik atau terlalu ganteng. Bapak di surga tidak bilang dari surga, aduh, Joy ini kalau dibuang ke neraka sayang banget, terlalu ganteng gitu. Ampunilah dia. Bukan. Saya diampuni, saudara diampuni bukan karena saudara terlalu penting bagi Tuhan. Cuman satu alasan kenapa saudara terus diampuni Tuhan, karena darah Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib. Dari surga dia melihat darah itu. Itulah sebabnya saudara diampuni. Tapi perhatikan ini, malaikat sama sekali tidak mendapat manfaat itu. Pertanyaannya, mengapa mereka tetap bersukacita? Mengapa mereka tetap bernyanyi? Karena malaikat tahu persis, yang mereka layani adalah raja dan segala raja. Yang terpenting bukan apa untungnya buat mereka, tapi apakah ini memuliakan Tuhan atau tidak. Selama ini memuliakan Tuhan, mereka bernyanyi, mereka bersukacita. Pesan yang sama kepada saudara saya bilang hari ini, jadilah sama seperti malaikat ini. Bukan apa yang memuliakan dirimu, bukan apa yang menguntungkan dirimu, baru engkau bersukacita, baru engkau bernyanyi, baru engkau bergembira. Kalau ada orang yang dipakai Tuhan di mimbar ini, engkau belum sampai di mimbar ini. Kalau ada orang yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan engkau mendapat berkat itu, ikut bersukacita Bapak Ibu, selama Tuhan dimuliakan. Jadi bumi alam semesta ini tidak berputar di sekitar saudara. Anda bukan fokus alam semesta, Anda bukan pusat alam semesta. Saudara tahu nggak, orang yang egois, orang yang narsistik, kenapa dia egois dan narsistik? Karena dia berpikir alam semesta berputar di sekitar dia. Itulah sebabnya semua orang di sekitar dia harus bisa menyenangkan hatinya. Semua orang di sekitarnya harus bisa membuat dia senang. Kalau dia tidak senang, dia marah. Egois. Saya mau pesan kepada saudara, saudara hanya bisa berhenti jadi orang egois kalau saudara menyadari bahwa hidup ini bukan tentang apa yang menguntungkan dirimu, tetapi tentang apa yang memuliakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Bapak Ibu. Kalau ada teman kita yang dipromosikan selama itu memuliakan Tuhan, kita berikan tepuk tangan, kita salam dia, katakan congratulations, selamat engkau dipakai Tuhan. Ya, itu. Mari kita miliki hati malaikat ini. Karena pada akhirnya ketika kita berkata, kita berfokus pada kemuliaan Tuhan, kita berfokus pada kemuliaan Tuhan. Kalau kita berfokus pada kemuliaan Tuhan, maka yang terjadi Bapak Ibu, damai di bumi, damai di hati. Orang yang terlalu berfokus pada dirinya, tidak ada damai di hati. Misalnya dia naik tangga 1, dia berpikir, kalau saya naik tangga 2, kayaknya lebih damai kayaknya. Ketika udah nyampe di tangga 2, nggak damai, karena dia berpikir kayaknya kalau naik tangga 3, nanti baru saya damai kalau di tangga yang ketiga. Dia sampai tangga yang ketiga, nggak damai juga, karena dia ada tangga keempat. Kayaknya kalau di tangga keempat lebih damai lagi deh. Kenapa? Karena berfokus pada diri sendiri. Orang yang berfokus pada diri sendiri tidak akan pernah bisa merasakan damai. Tapi orang yang berfokus pada kemuliaan Tuhan, damai di hati. Waktu dia di tangga 1, terima kasih Tuhan, Engkau yang membawa aku di tangga 1 ini.
kemuliaan bagimu. Mau naik tangga 2 atau tidak, terserah engkau Tuhan. Kalau engkau yang mengangkat, aku pasti terangkat. Orang yang berfokus pada kemuliaan Tuhan, damai di hati, saudara. Jadi mungkin ini pesan Natal kepada saudara juga. Ya, di Natal ini, mari kita jangan fokus. Kok nggak ada yang kasih kado ya sama aku ya? Padahal tahun lalu aku rajin lo kasih kado sama mereka. Mentang-mentang sekarang usaha saya sudah turun, profitnya saya sudah agak turun, saya kesengan. Jangan berfokus pada diri sendiri. Saya sudah capek-capek pelayanan di sini, kok saya nggak dihargain ya? Kok saya nggak dihargain ya? Mari kita berhenti fokus pada diri kita. Mari kita fokus pada kemuliaan Tuhan. Kita tanya, apakah pelayananku di sini memuliakan Tuhan? Kalau iya, mari kita bersuka. Apakah kita dihargai atau tidak? Biarkan Tuhan yang ngatur itu. Biarkan Tuhan yang ngatur itu. Biarkan Tuhan yang jamah hati bos kita. Kalau Bapak Ibu kerja di perusahaan, biarkan Tuhan yang jamah hati bos Anda. Karena bos yang sesungguhnya bos di surga. Biarkan Tuhan bos di surga yang jamah hati bos di dunia. Ya kan? Mari kita fokus pada kemuliaan Tuhan. Kalau kita fokus pada kemuliaan Tuhan, saudara, mau kita dikasih kado atau tidak, kita tetap damai. Dikasih kado, damai. Tidak dikasih kado, damai. Karena saya tidak berfokus pada diriku, saya berfokus pada kemuliaan Tuhan. Saudara Tuhan, biarlah Natal ini membawa damai yang berlimpah-limpah di hati saudara.